Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Aku seneng banget loh kita ketemu lagi di Poin Podcast KSR UIN Jakarta. Bareng aku, Restri yang bakalan nemenin waktu luang kamu pastinya. Oh iya, udah lama nih kita nggak diskusi bareng di Poin. Kira-kira sekarang kita diskusi tentang apa ya? Apa tentang cinta yang awalnya manis tapi berakhir tragis? Bercanda ya guys ya. Oke, kali ini spesial edisi memperingati Hari Bumi. Oh iya, ngomongin soal bumi, kurang afdol nih kalau kita nggak bahas tentang isu pemanasan global nih guys, yang lagi happening banget nih di media sosial. Nah, biar makin asik, aku udah bareng nih sama seseorang, ciri-cirinya itu cantik, soleha, pinter, kece lagi guys. Aduh, siapa lagi dong kalau bukan Kak Ara. Halo, Kak Ara. Halo Restri, apa kabar nih kamu? Alhamdulillah, baik nih. Kak Ara gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik kok. Baik dan sehat sentosa. Alhamdulillah. Aduh, ngomong-ngomong nih lama banget ya Kak kita nggak ketemu langsung. Iya bener, lama banget rasanya nggak ketemu Hmm. sama Restri. Kangen deh. Oke Kak, sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang. Pasti pepatah itu terngiang-ngiang ya Kak, kalau kita ketemu sama orang baru nih. Boleh nih dari Kak Ara, kenalan dulu nih, biar kita makin sayang tentunya nih Kak. Oke, baik. Oke ya, jadi perkenalkan, nama lengkap aku Elprista Tamarayanti. Tapi biar makin akrab, bisa dipanggil Ara. Nah, kebetulan aku ini adalah anggota KSR PMI Unit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, tahun lalunya kebetulan jadi divisi Humas dan Informasi. Nah, karena itu Wow. sampai sekarang aku jadi seneng banget nih sama informasi-informasi terupdate, isu-isu yang lagi hangat-hangatnya. Tapi Restri, sebelum Mm-mm. aku lanjut lagi, aku disclaimer dulu nih. Oke, Aku itu oke, oke. Aku bukan ilmuwan ya. Aku juga bukan pakar atau ahli dalam bidang geologi atau sejenisnya gitu yang berkaitan dengan global warming atau pemanasan bumi. Jadi, di sini mungkin kita bakal podcastnya tuh sharing-sharing ya. Jadi sharing-sharing ini berdasarkan sumber-sumber dan penelitian yang udah aku baca. Jadi bukan sembarang sharing juga kayak gitu. Nah, oke. Siap-siap Kak Ara. Oh iya, Kara nih, baru-baru ini nih ya, aku lihat di medsos kayak TikTok, terus Instagram, Twitter, itu lagi rame-ramenya isu tentang pemanasan global. Nah, cocok banget nih sama Kak Ara yang tertarik sama isu-isu yang lagi happening kali ini nih. Waduh, ini bahasannya bakal menarik sih menurut aku diskusi kita kali ini. Betul banget. Oke. Oh iya, sebelum ini barangkali dari teman-teman pendengar podcast ada yang belum tahu atau lupa nih, sebenarnya pemanasan global atau bahasa kerennya itu global warming, sebenarnya itu apa sih Kak gitu? Oke, jadi global warming itu secara sederhananya itu suatu kondisi di mana nih bumi ini nih mengalami peningkatan suhu rata-rata baik di lautan maupun di dataran bumi yang pada akhirnya jika terus-menerus dibiarkan itu bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem bumi. Nah, sama nih, sama yang aku baca waktu aku di ini di sekolah. Kalau pemanasan global itu apa ya, meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Wah, ini aku jadi ngulang-ngulang lagi ya, apa pelajaran waktu sekolah dulu. Ini Kak,
Ini nih, kalau menurut Kak Ara sendiri, gimana nih isu pemanasan global yang lagi rame banget pokoknya di media sosial? Oke, jadi kalau misalkan nih tentang pendapat aku tentang isu global warming ini, yang pertama tuh ini merupakan suatu permasalahan yang serius, tapi seringkali masih dianggap enteng. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat di sosial media, mungkin kebanyakan dari masyarakat, kebanyakan dari kita itu kayak udah berkoar-koar dalam artian tuh udah menyuarakan nih, ayolah kita bisa kita mengurangi emisi karbon dan lainnya. Tapi nih lucunya itu kenyataannya tuh masih banyak banget nih ditemuin mereka yang kemana-mana masih gunain motor meskipun jaraknya Hmm. deket, sekedar ke Mm-mm. warung atau tinggal nyebrang jalan raya tuh masih gunain motor gitu loh. Harusnya kan bisa ya kayak jalan atau gunain sepeda gitu, masih kayak gitu. Terus juga masih banyak yang kemana-mana tuh nggak bawa tote bag itu loh. Dalam artian Hmm. mereka masih banyak gunain kantong plastik. Itu kan, aduh, itu sebenarnya sangat berpengaruh loh pada global warming kayak gitu. Terus kayak mereka yang masih boros penggunaan air, boros listrik dan lainnya. Aduh, itu sayang banget loh. Jadi di sosmednya istilahnya paling menyuarakan, tapi actionnya aduh masih kurang kayak gitu. Kalau misalkan nih kondisi bumi saat ini itu kalau misalkan Restri lihat deh atau teman-teman nih yang dengerin Hmm. podcast nih, kalian boleh cari aja bumi di tahun berapa gitu, misalkan di tahun 2000 bandingin di tahun 2022 sekarang deh, Hmm. tahun 2010 bandingin di tahun 2022 yang sekarang, itu beda, asli beda. Wow. Karena bumi tuh makin kesini ya, Hmm. makin gersang, terus juga suhu makin lama makin Benar, benar, benar. naik. Ngerasa nggak sih kayak kita tuh ngerasa pas keluar siang-siang atau belum terlalu siang atau belum terlalu sore itu kayak udah panas gitu. Emang suhunya sedang meningkat gitu loh. Terus juga hutan atau pepohonan makin lama tuh kayak udah makin jarang gitu loh. Kebanyakan ya pemukiman, memang padat penduduknya. Terus yang paling saya cengang gitu loh, istilahnya pas saya Hmm. baca sumber lainnya juga, es di glacier itu setiap tahunnya tuh mencair gitu. Aduh, itu bisa Wow. berdampak banget sih kayak gitu. Jadi Serem. apa ya? Ini tuh hal yang serius tapi masih dianggap enteng. Ayolah teman-teman pendengar podcast nih pasti udah smart people. Kita yuk lebih action lagi kayak Bener, gitu. bener, bener banget nih, Kak. Ini masalah yang serius. Cuma kita kayak kadang pura-pura nggak tahu aja gitu ya, Kak. Ini masalah banget sih. Nah, kalau terus-terusan kejadian kayak perilaku-perilaku tadi, terus apalagi kayak dibiarin. Nah, ini deket rumah aku, deket lingkungan aku ini ada gunung yang dikeruk abis-abisan, Kak, yang pohonnya itu ditumbangin, terus dijadiin perumahan. Nah, itu termasuk ya kayak salah satu apa ya penyumbang gitu tentang maraknya tentang isu pemanasan global. Wah, serem banget sih, Kak. Betul. Itu kayak Mm-mm. ya maksudnya terpampang nyata lah ya kamu melihat sendiri tentang Banget, ya banget. kayak pohon yang aduh itu bisa menjadi apa ya salah satu faktor pemanasan global, Res. Nah, ini aku agak kepo lagi nih tentang penyebab dari global warming. Sebenarnya ini takutnya nih ada penyebabnya emang dari sekitar kita nih, Kak. Boleh Kak bantu lagi di review lagi nih penyebab global warming itu apa gitu. Oke, jadi kalau misalkan bahas tentang penyebab, sebenarnya Mm-mm. tuh aku juga kaget ya, istilahnya, wow, ternyata penyebab-penyebab yang mungkin dianggap sepele, ini bisa menjadi faktor pemanasan bumi loh. Nih, aku kasih tahu penyebab-penyebabnya. Kayak yang pertama, Mm-mm. itu kayak pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, terus ini kita mungkin tahu ya kayak pembakaran bahan fosil tersebut bisa membuat suatu Iya. emisi karbon. Tapi ini selain itu, jadi itu eh,
CFC yang tidak terkendali. Jadi CFC itu tuh adalah klorofluorokarbon, yang mana dia itu tuh bahan kimia yang digabungin menjadi alat rumah tangga. Jadi istilahnya deket lah sama penggunaan biasa kita. Nah, ini salah satu contoh CFC atau klorofluorokarbon ini tuh ada pada AC, ada pada kulkas. Nah, Aduh. Iya, itu tuh kaget loh kayak, wow ternyata ya penggunaan AC, penggunaan kulkas itu bisa nantinya pemanasan global loh. Karena klorofluorokarbon ini merupakan gas yang bisa menjadi salah satu faktor pemanasan bumi gitu. Terus ada lagi nih, ada lagi kayak penyempitan lahan hutan. Mungkin kita tahu ya kayak hutan tuh penting banget loh untuk keberlangsungan makhluk hidup karena memang merupakan paru-paru dunia di hutan itu. Tapi kita tahu juga kayak cerita tadi Restri kayak pohon-pohon pada ditumbangin untuk pemukiman gitu dan ketika ditumbangin tuh pohonnya nggak ditanam. Istilahnya tuh mungkin di kawasan mana gitu ada pohon lagi yang istilahnya ditanam kembali gitu loh atau di sekitarannya deh itu malah nggak sama sekali jadinya kan istilahnya bumi makin panas gitu. Kayak gas-gas karbon segala macam nggak bisa ditukarkan menjadi oksigen gitu jadi semakin panas gitu loh. Terus selain itu kayak tadi aku bahas kan kayak banyak nih masyarakat secara umumnya ya masih gunain plastik dan lainnya. Nah plastik itu tuh ketika udah menjadi sampah gitu udah menjadi limbah plastik itu bisa menghasilkan gas metana. Sampah-sampah sisa-sisa makanan juga misalkan kalau kata orang-orang jangan mubazir sama makanan. Iya. Sisa-sisa makanan itu bisa menghasilkan gas metana juga. Nah, gas metana itu juga gas yang bisa membuat bumi semakin panas. Selain gas klorofluorokarbon tadi ya, kayak gitu. Nah, ada lagi nih penyebabnya. Apa Aduh, tuh Kak? banyak ya. Banget. Oh. Iya, kayak pemborosan listrik gitu. Karena adanya penguapan dari listrik yang terlalu sering digunakan itu bisa menambah gas karbon dioksida di bumi. Gas karbon dioksida juga bikin panas bumi. Malah dia tuh paling banyak penyumbangnya. Dan ada lagi, satu lagi nih saya kasih tahu ya. Mungkin masih banyak, cuman ini beberapa penyebab yang sering saya temuin gitu di sumber-sumber bacaan gitu. Yaitu penggunaan tisu. Wow, tisu. Tisu paling deket ya. Tisu deket banget gak sih sama kita kayak Banget, kita kalau banget, misalkan banget. ada yang kotor atau apa kita lap tisu atau tisu itu paling deket banget gitu sama kita. Jadi tisu itu ketika kita gunain secara berlebihan ya. Ini secara berlebihan. Karena tisu itu berasal dari serat kayu yang mana ini serat kayunya itu berasal dari pepohonan. Nah, ketika tisu itu digunain berlebihan, otomatis makin banyak pohon yang bakal digunain juga untuk pembuatan tisu itu. Makanya itu penyebab-penyebab yang saya sebutin tuh deket banget sama kita loh. Ternyata itu malah bikin pemanasan global ternyata. Aduh. Ngeri banget ya Kak. Ini penyebabnya itu ada di sekeliling kita. Aduh. Ada lagi nggak Kak nih penyebabnya yang mungkin lebih mencengangkan? Ya, jadi kayak mungkin itu penyebabnya kayak bener-bener deket banget sama kita. Kayak selebihnya kayak penggunaan bensin, itu kan kayak bahan bakar bensin juga menyebabkan apa ya istilahnya menghasilkan karbon dioksida yang berlebih gitu kan ya. Itu kita udah tahu lah dan familiar gitu. Mungkin yang kayak tadi loh, kayak penggunaan tisu dan lainnya. Aduh, tidak. Aduh, kulkas AC. Aduh. PR banget sih ini. Aduh, ini kalau dilihat-lihat nih dari penyebabnya, ini kayaknya aku salah satu penyumbang buat ini global warming. Soalnya mulai dari kulkas, tisu, terus yang lain-lainnya juga. Aduh, ini apalagi di sekitaran aku yang asalnya hijau, sejuk, terus diganti sama perumahan, industri, lain-lainnya kayak gitu. Itu ngeri banget sih ya Kak, karena emang ada di sekitar kita gitu penyebabnya. Waduh. Oh iya Kak, sebenarnya ini penyebab ini
apa ya, pastinya ada dampaknya gitu. Nah, kalau dampaknya buat global warming itu apa ya, Kak ya? Nah, kalau untuk dampaknya ya, kalau misalkan terus-menerus dibiarin nih Hmm. pemanasan bumi nih karena penyebab-penyebab tadi, itu bakal berdampak yang pertama, itu bakal membuat cepatnya pencairan lapisan es di kutub utara maupun di kutub selatan. Oh. Jadi kalau misalkan eh, apa ya, kutub es ini tuh makin mencair, kamu tahu kan Hmm. kalau kutub es tuh kayak esnya tuh dingin banget, tebal banget, tinggi gitu Iya, loh. Jadi dan kalau nggak mungkin juga mencair sebenarnya ya kalau diituin sama akal ya. nah, Lanjut iya Kak. betul. Mm-mm. Ketika mencair, itu tuh bisa berakibat pulau-pulau bakal tenggelam gitu. Karena bakal Mm-mm. kenaikan Wah. permukaan air laut tuh bakal meningkat drastis yang membuat pulau-pulau tuh Mm-mm. akhirnya bisa tenggelam. Aduh, parah banget sih itu. Terus ada lagi nih, Res. Jadi kayak global warming ini ketika terus dibiarkan aja itu bisa menimbulkan cuaca yang ekstrim. Akibat dari Oh. cuaca yang Hmm. ekstrim, jadi ini kayak sulit loh diprediksi. Kayak ini mau musim Benar, panas benar, atau benar. hujan gitu. Yang biasanya bulan-bulan tertentu musim panas bisa ditanami petani itu tertentu gitulah ya. Hmm. Maksudnya tanaman tertentu gitu, misalkan musim panas atau musim hujan. Nah, ternyata karena cuacanya ekstrim, akhirnya tuh sulit untuk diprediksi. Petani Mm-mm. juga bingung nih mau nanam apa nih biar nggak gagal panen. Akhirnya produksi panennya juga nggak menentu gitu loh. Yang akhirnya lagi berdampak pada masalah penyediaan pangan. Aduh, kalau udah Nah. masalah pangan tuh, aduh udah gitu ya. Bener deh. Aku tuh mikir kayak, aduh kalau udah kekurangan pangan gara-gara udah global warming gitu, gimana ini gitu kan. Terus ada lagi kayak bisa Mm-mm. terdapat kayak fauna maupun flora itu bisa punah gitu loh karena cuaca yang ekstrim. Bisa jadi mereka Iya. tidak tahan akan suhunya, entah kelembapannya atau jadinya siklus airnya yang kurang berjalan dengan baik gitu. Itu bisa menyebabkan punahnya nanti beberapa spesies fauna maupun flora kayak gitu. Dan atau juga Hmm. bisa munculnya bakteri atau virus karena Nah. sebelumnya bisa jadi dia nih terperangkap nih dalam es Iya, gitu kan. iya. Nah, terus akhirnya mencair dan berkembang menjadi penyakit. Aduh, nauzubillah banget sih ini. Semoga Aduh, dijauhin ya Kak ya. Waduh. ada jauh-jauhin. Jadi itu, Restri, Mm. beberapa dampak yang kemungkinan besar bisa terjadi apabila global warming ini terus dibiarkan. Waduh, ini dampaknya bakal benar-benar kerasa. Mulai dari tadi pulau-pulau bisa tenggelam, terus bahan pokok atau pangan yang biasanya kita konsumsi nggak ada karena cuaca ekstrim. Nanti kita bingung kan ya mau makan apa ini kalau nggak dari tanaman-tanaman kayak misal beras kan tuh harus ditanam ya Kak ya. Waduh, belum juga nih flora fauna mereka akan tereliminasi dengan sendirinya gitu karena cuaca ekstrim tadi. Waduh, oh ya, ini menarik sih kalau eh, kan tadi ada pulau-pulau atau permukaan yang tenggelam. Nah, eh, menurut apa ya pencarian ke arah nih tentang isu-isu pemanasan global, terus pulau-pulau mana sih sebenarnya yang bakal apa ya sekiranya tenggelam gitu Kak. Gimana Kak? Oke. Mm-mm. Tadi saya tuh sebelum-sebelumnya udah cari dari berbagai sumber gitu kan. Kayak Mm-mm. pulau-pulau atau negara-negara mana yang kemungkinan nih bakal terancam tenggelam. Jadi ini bukan menurut saya ya. Saya hanyalah manusia biasa. Iya, Jadi jadi dikiranya paranormal ya Kak, paranormal. kayaknya saya nggak ada ilmu kayak gitu kok. Iya, jadi saya bisa mengatakan kayak negara-negara ini kemungkinan besar akan terancam apabila global warming ya terus dibiarkan. Ini berdasarkan prediksi gitu dari Mm-mm. peneliti atau para ilmuwan gitu loh. Jadi ini memang udah diteliti oleh para ilmuwan juga gitu kan ya dengan berbagai pertimbangan atau kayak mungkin kondisi fisik gitu loh ya. Mm-mm. Dan lainnya lah istilahnya seperti itu yang mereka memang ahli di bidangnya. Nah, jadi negara-negara tersebut yang pertama
ada Filipina. Aduh, Wow. negara ini kan negara yang terletak di Asia Tenggara, Mm-mm. sebelah utara Indonesia lah istilahnya kan Iya, karena negara tetangga, tetangga. tetangga. Nah, negara ini merupakan negara kepulauan yang dia juga berada di lingkaran Pasifik Barat gitu. Yang salah satunya ini merupakan kawasan dengan volume laut yang tinggi di dunia gitu. Nah, berdasarkan penelitian dari University of Philippines, ini menyatakan bahwa ada sekitar 167.000 hektar daratan Filipina ini akan diperkirakan tenggelam oleh air laut yang akan terjadi beberapa tahun ke depan gitu. Terus nih, ditambah lagi di Filipina ini nih juga ada berita bahwa di sebuah desa di pesisir selatan Filipina itu yang kira-kira berjarak 17 km lah dari sebelah utaranya Manila. Ini ada desa bernama kalau tidak salah itu bernama Sitro Pariahan. Jadi desa Sitro Pariahan ini dikabarkan akan terancam hilang karena desa ini tuh kalau misalkan kita tahu lah ya, misalkan di desa itu bawahnya tuh kayak tanah yang kita injak. Iya, Nah, iya, iya, iya. iya kan? Tapi di desa ini sudah tergenang air gitu. Jadi bukan tanah lagi tapi udah tergenang air gitu. Makanya diprediksi mungkin beberapa tahun yang akan datang dan keadaan seperti ini desa ini bisa menghilang gitu karena tertutup. Iya, iya. Serem gak sih? Serem nih kalau misalkan tiba-tiba ada desa yang hilang gitu. Waduh. Iya, makanya kasihan juga yang penduduk yang bermukim di sana kan. Benar, benar, benar. Terus ada lagi nih. Ada negara-negara yang kalau saya pribadi sih ya ngerasa kurang familiar gitu loh. Ada negara Kiribati, Tuvalu, Vanuatu. Nah, itu tuh negara kepulauan yang bisa dibilang negara kepulauan kecil lah gitu. Yang dimana tuh negara-negara ini juga akan diprediksi akan terancam tenggelam karena memang di negara-negara tersebut tuh tiap tahunnya tuh permukaan airnya tuh naik gitu sekitar 1 cm itu tiap tahunnya gitu kan. Iya, iya, iya. Dan juga dataran mereka itu tuh dekat dengan permukaan air laut gitu. Jadi kisaran 3 meter sampai 4,5 meter dari permukaan air laut. Itu dataran mereka loh. Jadi kayak Waduh. ngeri gak sih kalau misalkan lagi hujan lebat atau enggak permukaan air laut naik cuman sekitar segitulah itu bisa tenggelam. Makanya memang kadang peneliti itu bisa memprediksi karena ada faktor-faktor tertentu juga yang masih bisa kita terima gitu sebagai orang yang mungkin bukan ahli di bidangnya kayak gitu. Ada lagi nih Res. Ada lagi. Nih kayaknya harus mempersiapkan mental. Kenapa Kak? Ada lagi negara mana nih? Saya Atau pulau kaget. mana? Jadi ada negara Amerika Serikat. Oh, Amerika Serikat. Kita tahu ya negara itu tuh negara maju kayak what? Masa sih kayak gitu? Masa mungkin sih negara maju nanti tenggelam kayak gitu kan? Cuma emang saya baca percaya nggak percaya, tapi ketika saya baca lagi gitu, menurut IPCC gitu, jadi itu tulisannya IPCC lah gitu, Intergovernmental Panel of Climate Change. Jadi tuh dia itu dalam studi terbarunya Environmental Research Letter. Jadi dia itu mengungkapkan bahwa di Amerika permukaan air laut itu tuh naik 60% lebih cepat dari prediksi yang dikeluarkan sebelumnya. Jadi kalau diprediksi sebelumnya tuh sekitar 2 mm tiap tahun permukaan air laut itu naik. Ini menjadi 3,2 mm per tahun. Nah, ini tuh nah, itu dikarenakan karena kerusakan iklim dan juga dipicu cuaca ekstrim gitu. Nah, terus akhirnya Amerika Serikat ini tuh berdampak pada kota-kota di pesisir pantai Amerika Serikat terancam tenggelam. Nah, kota-kota itu tuh kayak Miami Beach itu di Florida, terus ada Atlantic City itu di New Jersey. Itu merupakan kota yang terancam tenggelam gitu. Jadi wow di kota dia nggak menutup kemungkinan ya negara maju sekalipun Amerika Serikat bisa aja tenggelam Kak. Waduh. Iya bener loh itu aduh kota-kota yang di sana aduh saya jadi merasa wah mengerikan. Ya benar Tapi sih Kak, percaya nggak percaya.
Ada satu deh negara yang bisa mencengangkan juga dan kita patut lebih aware lagi ya untuk ke depannya. Itu negara Indonesia. Wow, Indonesia, Kak. Salah satunya Iya, Indonesia. iya Waduh. sangat Indonesia. Wow. Oh, kayak gitu ya. Aduh, ini negara yang sekarang kita pijak. Bagaimana ini? Jadi, Gimana ini? Aduh. jadi tuh mungkin masih banyak ya. Mungkin ada beberapa juga negara lainnya gitu kan. Mungkin ini adalah beberapa negara yang paling sering muncul gitu loh di sumber-sumber yang saya baca juga. Salah satunya negara Indonesia, karena memang kalau dilihat lagi Indonesia itu tuh seperti negara Filipina ya, dia kayak negara kepulauan gitu. Dimana kalau negara kepulauan itu ya tidak luput dari ancaman sewaktu-waktu akan tenggelam gitu. Benar-benar Jadi, benar. jadi kalau menurut data dari Badan Riset Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan itu memang sejak tahun 2005 Indonesia sudah kehilangan daratannya tuh sebanyak 25 dari 17.000 kepulauan sih. Memang banyak tapi itu udah hilang 24 loh. Isinya kan Oh. manusia-manusia yang bermukim kan istilahnya kayak gitu. Nah, terus juga ini tuh kalau misalkan nggak ada perbaikan juga nih gitu, lingkungan ini nggak ada perbaikan, diperkirakan juga hingga tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2.000 pulau. Wow, 2.000 pulau. Waduh. Aduh. Gokil banget nih Kak, Nah, Indonesia terus loh. Aduh. Indonesia itu. Terus juga menurut Profesor Edi Hermawan, itu Mm-mm. seorang peneliti ahli utama BRIN. BRIN itu Badan Riset Ya. dan Inovasi Nasional. Dia Mm-mm. tuh berpendapat, itu kalau tidak salah di tahun 2021 ya, masih baru kemarin, Mm-mm. itu dia tuh berkata tuh kalau misalkan terdapat 115 pulau di Indonesia, itu Mm-mm. akan terancam hilang gitu. Nah, Waduh. selain katanya ada Jakarta dan Pantai Utara, ada juga Wow. Pulau Jawa. Aduh, Pulau Pulau Bali. Jawa. Oh iya, makanya saya bacanya merinding loh. Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Nias, dan pulau-pulau sepanjang pantai Mm-mm. barat Sumatera. Itu diakibatkan perubahan iklim dan penurunan permukaan tanah. Jadi di Indonesia itu tuh tanahnya tuh makin lama emang makin mengalami penurunan, terus juga perubahan iklimnya juga gitu. Jadi istilahnya ini bukan kayak hal-hal yang Mm. aduh makin takut makin ngeri gitu. Aduh, podcast podcast ini nakut-nakutin. Sebenarnya enggak kok, karena memang nanti dampaknya bukan sekarang-sekarang ini juga, mungkin beberapa tahun yang akan mendatang, tapi please banget gitu Mm. untuk smart people gitu ya, teman-teman yang lagi dengerin podcast Benar-benar. ini, kita sebaiknya action gitu loh. Betul. Melakukan hal-hal sederhana yang bisa mengurangi emisi karbon gitu loh. Jadi ini merupakan prediksi dari para Mm. ilmuwan gitu loh yang udah ahli di bidangnya gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Yuk kita cepat berubah action lah. Oh, ini udah kayak menurut ahlinya para ahli gitu ya, udah memperkirakan nih Iya untuk betul. beberapa tahun ke depan. Apalagi ini Indonesia loh Kak, apalagi Pulau Jawa yang lagi kita pijak saat ini. Waduh, kaget banget sih Kak. Dan kalau misalkan kita ingat lagi nih, sebagian 2/3 dari bumi kita ini kan lautan ya Kak ya, tidak menutup kemungkinan juga nih Indonesia bakal terancam apa ya, tenggelam gitu Kak. Wow, Betul. benar-benar kita harus aware banget sih ini tentang isu pemanasan global ini bukan sekedar isu pastinya Kak ya, udah dibuktiin Betul. sama para ahli. Wow. Nah, eh ini nih yang lagi marak-maraknya lagi di media sosial ada gerakan Save the Earth. Nah, ini kayak mulai dari langkah-langkah sederhana gitu di kehidupan sehari-hari kita buat nyelamatin bumi. Nah, boleh nih kasih informasi dong ke arah langkah-langkah apa aja sih yang eh, bikin gerakan Save the Earth itu apa aja gitu kan. Oke. Jadi sebelum saya kasih Hmm. langkah-langkah sederhananya nih istilahnya. Mungkin kalau misalkan kita ngelihat ya, misalkan di sosial media kita gitu loh, Hmm. lagi banyak nih gerakan
menghapus pesan email yang tidak penting. Ayo menghapus. Itu sempat jadi perbincangan di media sosial ya Kak, menggemparkan Hangat email. Benar-benar. Ini sedang hangat banget. Terus juga ada menggunakan Ecosia. Resti, tahukah itu Ecosia? Itu Ecosia, sebenarnya masih samar-samar sih Kak, Ecosia itu. Yang aku tahu tuh yang email. Nah, Ecosia tuh apa nih Kak? Gimana? Oke deh. Jadi mungkin aku ngejelasin email dulu kali ya, meskipun Restri juga tahu, mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini gitu, biar lebih istilahnya biar lebih mantap lagi gitu. Karena memang pas aku tahu nih ada gerakan menghapus kayak pesan-pesan email yang istilahnya banyak spam dan lainnya yang nggak penting, itu banyak juga yang istilahnya komentar-komentar kayak buat apa ya? Apa hubungannya ya? Ngefek nggak sih? Benar. Iya kan karena emang sebenarnya kalau dipikir kan itu kan surat elektronik. Buat apa hubungannya gitu loh. Jadi nih mungkin aku bisa ngasih penjelasan sedikit ya istilahnya dari sepengetahuan aku juga gitu, bahwa misalkan kita dengan menghapus pesan-pesan email yang istilahnya numpuk gitu, yang memang tidak berkepentingan gitu, itu bisa aja ya mungkin berapa kian persennya sih ya, mungkin nggak terlalu banyak atau signifikan, tapi seenggaknya bisa untuk menghapus emisi karbon kayak gitu. Jadi setiap penyimpanan atau proses email itu biasanya menggunakan listrik gitu loh. Jadi mereka ada server gitu penyimpanan email gitu, itu harus menggunakan listrik gitu. Jadi ketika email tersebut numpuk gitu, itu akan membuat kinerja server layanan email tersebut tadi akan menjadi lebih besar gitu. Sehingga dapat menyebabkan polusi yang juga lebih tinggi, emisi karbon bumi itu juga lebih tinggi. Jadi ini merupakan faktor yang dapat mendorong pemanasan global gitu dan juga perubahan iklim. Nah, kalau misalkan udah ngebahas tentang menghapus email gitu, jadi pokoknya jangan kayak ngerasa efeknya juga nggak ngefek-ngefek banget. Tapi kalau selagi nggak ada ruginya gitu ya, ayolah kalau misalkan dari kita serentak ya mungkin juga akan lebih ngefek lah istilahnya kayak gitu. Nah terus juga ada nih, tadi kan sempat aku bahas juga ya menggunakan Ecosia, dan di sini juga lagi cukup ramai juga kayak gerakan yuk kita menggunakan Ecosia. Nah ini Ecosia ini nggak ada endorsement ya. Aplikasi ya Kak atau gimana nih Ecosia? Iya, jadi tuh Ecosia itu tuh ini kayak sejenis mesin pencarian, dia tuh mirip kayak sejenis Google gitu. Kalau yang kita familiar kan Google ya. Jadi kalau misalkan setiap pencarian Ecosia itu kita sama aja udah menyumbang penanaman pohon. Itu katanya seperti itu ya. Nah, karena kalau saat kita melakukan pencarian di Ecosia, itu kan suka ada iklan ya. Nah, iklan tersebut itu tuh dananya itu dari pembayaran iklan tersebut itu digunakan untuk membiayai penanaman pohon yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Itu jadi informasi dari ya. Jadi itu informasi terbaru juga sih. Menurut saya juga, bagi saya itu juga terbaru. Tapi pokoknya ingat, selagi nggak ada ruginya juga gitu kan, boleh nih kita coba. Dan juga mungkin teman-teman podcast yang lagi dengerin gitu, smart people gitu, mungkin kalau seandainya lebih tahu lagi nih, lebih ngelotok istilahnya lah ya, Ecosia juga boleh banget gitu loh, misalkan di komen-komen gitu loh. Benar-benar nih Kak. Nah, terus di sini nih aku akan ngasih tahu langkah-langkah lain gitu kan ya. Selain tadi ada gerakan menghapus email, terus penggunaan Ecosia gitu ya. Nah, itu juga ada kayak ya ini sederhana tapi insya Allah gitu lah ya untuk kedepannya bisa sekali. Yang pertama itu kita menghemat penggunaan listrik. Nah, benar. Kita tahu kan listrik kita tuh kalau di Indonesia itu sebagian besar itu masih PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, yang mana bahannya itu menggunakan batu bara. Batu bara terus kemudian uapnya itu loh. Seperti itulah. Nah, terus yang kedua, menanam pohon paling enggak satu pot aja tanaman kita tanam dalam pot kita tuh di rumah masing-masing.
Nah, mm, Di rumah kan nggak setiap rumah itu punya tanaman ya. Itu seenggaknya kalau satu rumah itu satu tanaman, kalau emang nggak ada tanah gitu untuk mm, ditanam gitu, bisa menggunakan pot. Itu beberapa tahun yang akan datang tuh bakal berdampak loh. Terus juga rumah selain itu kan adem ya, asri gitu. nah, Kan? benar. Terus juga sekarang didukung kan zaman modern, udah ada kayak kalau misalkan gak ada tanah, ya kita bisa bikin hidroponik, kayak gitu-gitu, Kak. Betul Bener, banget. bener banget, bener. Jadi nggak ada alasan ya kayak aku nggak bisa nanam nih, nggak ada alasan sekarang. Iya, terus ada lagi nih kayak kita bisa mengurangi penggunaan motor atau mobil, pokoknya kayak Mm-mm. berkendara gitulah ya yang menyebabkan polusi gitu. Kalau misalkan deket mah ya udah jalan kaki, ya udah sepeda. Kalau misalkan nggak jauh-jauh amat gitu kan ya. Nah, terus Iya, ada iya. lagi, ada lagi kayak mengurangi penggunaan plastik dan bisa memilah sampah Nah, dengan baik. Nah, tahu sendiri kan tadi kayak penjelasan sebelumnya kalau mm, sampah plastik ini, limbah-limbah plastik ini dapat menghasilkan gas metana. Selain itu plastik juga nggak mm, ramah lingkungan. Jadi kayak ya udah skip nggak sih penggunaan plastik gitu. Kurang-kurangin banget deh gitu. Dan bener. Sekarang dan juga di Alfamart, Indomart, kayak marketplace itu udah nggak nyediain plastik gitu, kayak tote bag gitu-gitu ya, kayak. Udah pada mulai nih Hmm. aku seneng sih kalau udah tahu kayak beberapa marketplace itu udah mulai go green lah ya istilahnya. Yuk gitu lah, udah nggak disediain kantong plastik, udah deh buat plastik aja. Nah, ada lagi juga kayak kita kurangi penggunaan tisu gitu. Pokoknya gunain secukupnya aja, seperlunya aja dan matikan Hmm. AC jika memang tidak diperlukan. Itu deh, itu Nah, langkah-langkah sederhananya kayak pastilah kita bisa kalau emang kitanya niat dan lebih ingin bisa berbuat lebih gitu, action you bisa. bener banget nih, Kak. Dimulai dari hal-hal yang terkecil gitu ya. Waduh, ini aku Yes, betul. ada lagi gak nih, Kak? Atau gimana? Ada lagi? Eh, udah cukup. Nah, oke, ini aku setuju sih mulai dari kayak yang hal cuma-cuma tadi kayak ngapus pesan-pesan email buat nggak ngebebanin server juga, terus matiin listrik, pakai ini, pakai apa? Nggak pakai ini plastik, terus juga apa lagi ya tadi ada kita tuh apa ya? Jangan pakai kendaraan kalau emang nggak apa ya jaraknya deket. Terus kan sekarang ada angkutan umum ya Kak ya pemerintah juga udah nyediain fasilitas umum yang emang enak digunain gitu. Waduh, ini Betul. aku setuju sih kalau buat gerakan-gerakan Save the Earth. Oke nih Kak, aduh ini bahasan kita menarik banget nih, apalagi isu tentang global warming. Oke, dan gak kerasa, dan sayang juga nih waktu kita terbatas, gak kerasa juga nih diskusi kita kayak ngalir gitu aja ya Kak ya. Betul banget, asik banget nih Bener. sebenarnya. Mm-mm. Karena Nggak kalau cuma misalkan kita lanjut lagi, ini isu global warming tuh nggak bakal habisnya, mulai dari kayak sampah-sampah. Ini nggak bakal habisnya sih Kak ya. betul, betul, betul. Yang penting kita udah tahu lah ya apa Hmm. yang menyebabkan global warming, apa dampaknya, dan apa yang harus kita lakuin itu sih yang paling benar-benar ya Nah, garis bawahi. benar, jadilah smart people yang bisa memilih gimana baiknya ke depannya gitu. Kayak misal tadi apa ya, mengurangi apa namanya zat apa tadi Kak? Zat metana ya. Iya, benar. Nah, itu Iya. benar banget Hmm. nih. Apalagi tadi, Kebiasaan-kebiasaan kita mm-mm, kurangin lah ya. Kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya tuh memperbanyak gas metana, mm. klorofluorokarbon, karbon dioksida. Oh, please, please, Nah, please. itu benar banget. Apalagi nih tadi aku ngeri banget nih dengernya, apalagi Indonesia itu terancam buat tenggelam gitu pulau-pulau yang ada di Indonesia. Aduh. Waduh, ini menurut ahli loh. Terima kasih banyak Kak Ara udah nyampein banyak informasi nih, banyak input yang aku dapet, yang teman-teman dapet nih. Makasih banyak Kak Ara. Wah, Oke. keren sih. Iya. Makasih juga nih untuk Restri nih. Aduh, kayaknya sama Oh, sekali ini asik banget ya. Kayak enjoy banget ini.
Semoga Mm. kedepannya tuh poin ini nih podcast ke SRUIN Jakarta makin makin lebih lagi lebih hot news lagi karena ini global Wah. warming emang bener-bener hot news banget sih. Aku suka banget ini Mm. lagi nge-hype lagi isunya kayak gitu. Benar-benar apalagi isu-isu terbaru ya kayak yang lagi rame di media sosial. Waduh, oke. Semoga nih teman-teman yang ngedengerin podcast ini gak sia-sia dan pastinya bermanfaat buat kehidupan kita ke depannya. Dan intinya, semoga hatinya itu tergerak untuk selalu melakukan hal-hal kebaikan. Gitu ya, Kak Ara ya. Betul sekali, 100 ya Trestri. Hmm. Oke, ini kita makin lama berbincang-bincang nih ke arah. Oke, tiba saatnya kita pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih dari kita, dari aku khususnya Restri dan ke arah tentunya. Oke, teman-teman semuanya sampai jumpa lagi di poin selanjutnya.